Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tiara Cita Kristi dengan NIM 2409511003 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penugasan CBL2 yang berjudul Optimalisasi Sistem Pemberian Pakan pada Peternakan Babi Tradisional untuk meningkatkan pertumbuhan dan mutu babi. Topik ini saya pilih berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan secara langsung di salah satu peternakan babi tradisional di Kabupaten Jembrana. Peternakan babi merupakan salah satu usaha peternakan yang memiliki prospek ekonomi yang baik karena pertumbuhan babi relatif cepat dan permintaan pasar yang cukup tinggi. Namun, usaha peternakan babi terdapat satu komponen biaya yang sangat besar, yaitu biaya pakan. Biaya pakan dapat mencapai sekitar 60 hingga 70% dari total biaya produksi. Oleh karena itu, manajemen pemberian pakan menjadi salah satu faktor utama untuk menentukan keberhasilan suatu usaha peternakan. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan di salah satu peternakan babi tradisional Kabupaten Jembrana, peternak mengalami kesulitan dalam menentukan jenis pakan yang murah tetapi mampu mempercepat pertumbuhan babi dan menghasilkan mutu karkas yang baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan sistem pemberian pakan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternak agar produktivitas peternakan dapat meningkat. Berikut merupakan hasil wawancara yang saya lakukan. Lokasi wawancara berada di Desa Dangin Tukataya, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Dari hasil wawancara tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang disampaikan oleh peternak. Permasalahan pertama adalah harga pangan komersial yang cukup mahal, sehingga menjadi beban utama dalam biaya produksi. Kedua, peternak ingin menggunakan bahan pangan lokal agar biaya produksi dapat ditekan. Ketiga, pertumbuhan babi dinilai belum maksimal, sehingga waktu pemeliharaan menjadi lebih lama. Selanjutnya, peternak juga belum mengetahui komposisi ransum yang tepat sesuai kebutuhan nutrisi babi. Dan yang terakhir, peternak ingin menginginkan babi dapat mencapai bobot panen lebih cepat dengan kualitas daging yang baik, sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat 3 rumusan masalah yang ingin saya bahas. Pertama, bagaimana sistem pemberian pakan yang tepat pada peternakan babi tradisional. Kedua, jenis pakan apa yang ekonomis tetapi tetap memenuhi kebutuhan nutrisi babi. Dan yang ketiga, bagaimana penyusunan ransum dapat meningkatkan pertumbuhan dan mutu babi. Adapun tujuan pembahasan ini adalah untuk menjelaskan sistem pemberian pakan yang baik pada peternakan babi. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk mengetahui jenis bahan pakan yang ekonomis namun tetap memiliki nilai nutrisi yang baik, menjelaskan penyusunan ransum yang seimbang, sehingga memberikan solusi bagi peternak berdasarkan teori yang telah saya pelajari. Mengapa pakan sangat penting? Pakan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pertumbuhan babi. Pakan berfungsi untuk memenuhi energi, membentuk jaringan tubuh, mempercepat pertumbuhan, meningkatkan kesehatan, serta meningkatkan kualitas dari karkas sendiri. Apabila pakan yang diberikan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternak, maka pertumbuhan babi akan berlangsung optimal. Pertumbuhan yang optimal akan meningkatkan bobot badan dan akhirnya menghasilkan mutu karkas yang lebih baik. Oleh karena itu, kualitas pakan tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan,
tetapi juga menentukan nilai ekonomi dari ternak tersebut. Selanjutnya ada kebutuhan nutrisi babi. Dalam menyusun pakan, terdapat nutrisi penting yang harus dipenuhi. Yang pertama ada energi yang diperlukan untuk menunjang aktivitas dan pertumbuhan babi. Yang kedua ada protein, berfungsi dalam pembentukan otot dan jaringan, sehingga sangat penting terutama pada fase pertumbuhan. Yang ketiga ada lemak yang berperan sebagai cadangan energi. Yang keempat ada vitamin yang membantu proses metabolisme tubuh agar berlangsung secara normal. Yang kelima ada mineral dibutuhkan untuk pembentukan tulang dan berbagai fungsi fisiologis lainnya. Sedangkan air merupakan komponen yang sangat penting karena hampir seluruh proses fisiologis dalam tubuh memerlukan air. Oleh karena itu, seluruh nutrisi tersebut harus tersedia dalam jumlah yang seimbang. Selanjutnya, ada alternatif bahan pakan lokal. Untuk mengurangi biaya produksi, peternak dapat memanfaatkan bahan pakan lokal yang lebih ekonomis. Sebagai sumber energi, dapat digunakan jagung, dedak padi, dan pollard. Jagung mengandung karbohidrat yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan pertambahan bobot badan. Dedak padi mengandung energi, serat, vitamin D, vitamin B, sehingga harganya relatif lebih murah. Sedangkan pollard merupakan sumber energi dan serat dengan tingkat palatabilitas yang baik. Sebagai sumber protein, dapat digunakan bungkil kedelai, tepung ikan, maupun ampas tahu. Bungkil kedelai memiliki kandungan protein yang tinggi untuk membantu pembentukan otot. Tepung ikan kaya akan protein dan asam amino esensial sehingga sangat baik untuk fase pertumbuhan. Ampas tahu juga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif protein lokal yang lebih ekonomis. Selain itu, vitamin dan mineral tetap diperlukan melalui pembelian premix untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien ternak. Air minum juga harus selalu tersedia setiap saat, karena berperan penting dalam metabolisme dan membantu menjaga konsumsi pakan tetap optimal. Selanjutnya ada sistem pemberian pangan. Selain memilih bahan pangan yang tepat, sistem pemberian pakan juga perlu diperhatikan. Pada fase piglet, pemberian pakan dilakukan sekitar 3 hingga 4 kali sehari. Karena kebutuhan nutrisi masih cukup tinggi untuk menunjang pertumbuhan awal. Selanjutnya, pada fase grower, pemberian pakan dapat dilakukan 2 sampai dengan 3 kali sehari. Sedangkan pada fase finisher, pemberian pakan cukup dilakukan 2 kali sehari. Selain memperhatikan frekuensi pemberian pakan, ketersediaan air minum juga harus dijaga setiap saat karena air sangat penting pada proses pencernaan, metabolisme, dan menjaga kesehatan ternak. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara di peternakan babi tradisional Kabupaten Jember, permasalahan utama yang dihadapi peternak adalah belum optimalnya sistem pemberian pakan serta tingginya biaya pakan. Pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan pemanfaatan bahan pakan lokal ekonomis dapat meningkatkan pertumbuhan babi, meningkatkan efisiensi penggunaan pakan, serta menghasilkan mutu karkas yang lebih baik. Selain itu, manajemen pemberian pakan yang baik juga merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan produktivitas peternakan babi tradisional. Adapun saran yang dapat saya berikan adalah peternak sebaiknya menyusun ransum berdasarkan kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhan babi. Bahan pakan lokal dapat dimanfaatkan sebagai alternatif untuk menekan biaya produksi, namun tetap harus memperhatikan keseimbangan nutrisinya. Selain itu, evaluasi pertumbuhan dan konsumsi pakan perlu dilakukan secara berkala, sehingga sistem pemberian pakan dapat terus diperbaiki dan produktivitas peternakan semakin meningkat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.